Assalamualaikum teman-teman. Belajar bareng yuk tentang tokoh pembaruan Islam. Simak pembahasan berikut ya. Rifa'ah Baidawi Rafi At-Tahtawi. Biografi. Rifa'ah Baidawi Rafi At-Tahtawi adalah pembawa pemikiran pembaharuan yang besar pengaruhnya di pertengahan pertama dari abad ke-19 di Mesir. Dalam gerakan pembaharuan Muhammad Ali Pasha, At-Tahtawi turut memainkan peranan. Ia lahir pada tahun 1801 di Tahta, suatu kota yang terletak di Mesir bagian selatan, dan meninggal di Kairo pada tahun 1873. Ketika Muhammad Ali mengambil alih seluruh kekayaan yang dikuasai itu, ia terpaksa belajar di masa kecilnya dengan bantuan dari keluarga ibunya. Ketika berumur 16 tahun, ia pergi ke Kairo untuk belajar di Al-Azhar. Setelah 5 tahun menuntut ilmu, ia selesai dari studinya di Al-Azhar pada tahun 1922. Pemikiran-pemikiran pembaharuan. Jika umat Islam ingin maju, harus belajar ilmu pengetahuan sebagaimana kemajuan yang terjadi pada keilmuan. Untuk itu, umat Islam harus berani belajar dan berani. 2. Negara yang baik adalah negara yang pandai meningkatkan ekonomi rakyat, sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Fir'aun. 3. Kekuasaan raja sangat absolut, sehingga perlu dibatasi oleh undang-undang syariat yang dipimpin oleh majelis syuro atau ulama. Oleh karena antara raja dengan ulama harus bisa berunding untuk melaksanakan hukum syariat. Umat Islam harus menguasai bahasa asing jika ingin maju di samping bahasa Arab. Bahasa Arab adalah berfungsi untuk memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Bahasa asing berfungsi untuk menerjemahkan dan memahami ilmu dan peradaban barat. 5. Ulama Islam harus memahami ilmu-ilmu pengetahuan modern jika tidak ingin umat Islam ketinggalan. 6. Umat Islam tidak boleh bersikap fatalis atau pasrah dengan keadaan tanpa berusaha sekuat tenaga untuk mencapai cita-cita. Pembaharuan penting yang dilakukan At-Tahtawi dalam dunia pendidikan Islam adalah idenya tentang emansipasi wanita. Ia berpendapat bahwa pendidikan harus dinikmati semua kalangan, tanpa membedakan status sosial dan gender. Baginya, pendidikan harus bersifat universal. Di Mesir kala itu, wanita menduduki strata sosial di bawah laki-laki. Wanita hanyalah pelengkap kehidupan, di mana ia adalah properti untuk dimiliki laki-laki. At-Tahtawi menolak pandangan seperti itu. Baginya, wanita juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Mereka juga harus diperbolehkan untuk menikmati hamparan ilmu dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Bahkan, bagi At-Tahtawi, wanita juga memiliki kewenangan untuk bekerja sesuai batas kemampuan mereka. Ide tentang emansipasi wanita ini ia tuangkan dalam karya Al-Mursyid, Al-Amin, Al-Banat wa Al-Bani. Dalam masa hidupnya, ia mempunyai karya-karya yang penting, yaitu buku-buku yang ditulis oleh At-Tahtawi. Tahlisul Ibris fi Tahlisi Baris, atau intisari dari kesimpulan tentang baris. Manahijul Albab Al-Misriyah fi Manhajil Adab Al-Ashriyah, atau jalan bagi orang Mesir untuk mengetahui literatur modern. Al-Mursyidul Amin fil Banati wal Banin, atau petunjuk bagi pendidikan putra dan putri. Al-Qaul Al-Sadid fil Ijtihadi wa Taqlid, atau perkataan yang benar tentang ijtihad dan taklid. Anwaru Taufik Al-Jalil fi Ahbari Misra wa Tawsiqi Bani Ismail, atau cahaya taufik yang agung pada berita
agar dapat melepaskan diri dari kekosongan waktu di rumah tangga dan dari kebiasaan mengobrol dengan tetangga. Menurutnya, fungsi pendidikan bukan hanya memberi ilmu pengetahuan, tetapi yang terpenting adalah menanamkan kepribadian dan hub al-watan atau rasa patriotisme. Patriotisme adalah dasar yang kuat untuk mendorong orang membentuk masyarakat yang memiliki peradaban. Al-Tahtawi adalah orang Mesir yang pertama sekali yang menganjurkan patriotisme. Paham bahwa seluruh dunia Islam adalah tanah air tiap orang Muslim telah berubahnya tekanan. Tanah air sekarang ditekankan artinya pada tumpah darah seorang, bukan seluruh dunia Islam. Jadi ada dua persaudaraan, persaudaraan Islam dan persaudaraan setanah air. Mengenai kedua hal tersebut, bagi At-Tahtawi tidak jelas, tapi perkembangan dalam dunia Islam selanjutnya membuat persaudaraan setanah air lebih kuat daripada persaudaraan keislaman dalam kewajiban seseorang terhadap tanah airnya, termasuk mengadakan persatuan, tunduk kepada undang-undang dan sedia mengorbankan harta dan diri. Di antara hak yang terpenting bagi seorang warga negara ialah kemerdekaan, karena kemerdekaan yang dapat mewujudkan masyarakat yang sejati dan patriotisme yang kokoh. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.